Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Edi dengan NIM 670602138 akan menjelaskan tentang linear probing. Tapi sebelum ke linear probing, saya akan menjelaskan tentang hashing sampai clustering dulu. Nah, di sini hashing. Hashing adalah sebuah searching and storing method dengan cara mengakses lokasi atau indeks penyimpanan data secara langsung. Nah, di sini hashing tidak memerlukan data yang terurut seperti binary search dan tidak memerlukan perbandingan nilai data. Hashing merupakan searching method yang cepat namun makan banyak memori. Nah, di sini tuh hashing tuh emang kayak suatu metode yang mengakses atau ya lokasi indeks kayak gitu, tapi tidak terurut seperti binary search. Kalau binary search kan datanya harus terurut gitu sesuai indeksnya. Nah, di sini hasil dari hashing diletakkan pada suatu table yang biasanya terbentuk array. Nah, yang pertama itu indeks hash table ditentukan melalui hashing. Terus yang kedua itu implementasi hashing dapat berupa sets dan map. Kadang disebut dictionary kayak suatu array-nya tuh ditempatkan di suatu table gitu. Di suatu table dan emang si datanya tuh harus benar-benar benar-benar sesuai dengan lokasinya atau indeksnya gitu. Nah, di sini tuh indeks suatu hash table diperoleh dengan melakukan komputasi pada suatu search key dengan menggunakan hash function. Nah, hash function itu apa sih? Hasilnya berupa bilangan integer yang menandakan indeks array di mana suatu elemen akan disimpan. Nah, jadi si hasilnya itu berupa bilangan integer yang menandakan indeks itu array. Jadi si indeksnya itu berbentuk angka gitu atau integer yang dapat menandakan si indeks itu tuh uh, indeks array yang dimana suatu elemennya akan disimpan gitu. Nah, di sini tuh istilah dalam hashing itu ada yang pertama itu stable. Stable itu array tempat penyimpanan data yang dialokasikan berdasarkan hash function. Terus ada hash function, fungsi untuk menentukan posisi atau indeks data pada stable dengan rumus atau teknik khusus. Nah, pada umumnya dibuat sederhana dan data harus terdistribusi secara merata dalam stable. Nah, di sini ada collision juga, collision kondisi di mana nilai data yang berbeda mendapatkan nilai hashing atau posisi pada stable yang sama. Collision sebaiknya dihindari ketika membuat hash function dan apabila terjadi harus segera ditangani. Nah, tadi yang pertama itu hash table. Hash table itu berisi data yang sudah ditempatkan sesuai hash function. Ukurannya sebaiknya lebih besar dibandingkan jumlah data yang ada. Dan juga sebuah struktur data untuk untuk memetakan kunci-kunci ke nilai juga disebut tipe data abstrak, abstrak data tipe ADT, table atau map. Di sini table menggunakan sebuah fungsi hash untuk memetakan kunci-kunci kunci-kunci besar ataupun bukan bilangan bulat ke indeks-indeks dalam range kecil. Biasanya kayak 0 hash table size gitu. Terus di sini ada hash function. Hash function itu apa sih? Ya, hash function itu adalah suatu fungsi yang berguna untuk mengkompresi atau memperkecil sebuah string yang panjang menjadi sebuah string yang lebih pendek. Dalam dunia kriptografi, hash function bukan merupakan suatu barang yang baru. Hash function merupakan salah satu cabang dalam kriptografi. Hash function memiliki daya tarik tersendiri dikarenakan cukup banyak aplikasi yang menggunakan hash function. Nah, di sini dalam penerapannya, hash function digunakan sebagai autentikasi, integritas, dan digital signature. Salah satu aplikasi yaitu menggunakan password dalam aplikasi digital atau internet. Jadi di sini tuh ada contoh hash function-nya tuh digital selection, selection, pemotongan, pengambilan sebagai atau sepotong dari nilai kunci. Diambil 4 digit dari tengah menjadi 1101. Nah, di sini tuh ada folding juga, melipat atau membagi nilai kunci dibagi menjadi kelompok-kelompok yang sama besar kemudian dijumlahkan. Nah, terus ada modular aritmatik, divisor atau divisor membagi atau memodulus nilai kunci di modulus sebuah pembagi.
Nah, di sini ada multiplication atau perkalian nilai kunci dikalikan sebuah angka. Nah, di sini ada collision. Collision itu apa sih? Collision artinya terdapat lebih dari satu data yang memiliki hash atau indeks yang sama. Padahal mestinya cuma satu indeks array yang hanya dapat menyimpan satu data saja. Untuk meminimalkan collision, kita bisa gunakan hash function yang dapat mencapai seluruh indeks alamat. Nah, di sini ada beberapa teknik untuk menghindari collision atau data tabrakan yang sudah ada. Yang pertama tuh open addressing, data yang dimasukkan ke indeks lain yang masih kosong, jadul, tidak efektif, annoying, gak jelas tujuannya. Yang kedua tuh ada linear probing, telusuri table di sampingnya sampai ada tempat yang kosong, bisa dimulai dari awal atau dari nilai yang didapat dari hash function. Nah, di sini ada quadratic probing, telusuri tabel dengan mengskip indeks sesuai nilai kuadratik. Nah, jadi yang quadratic probing itu si indeksnya tuh setiap penempatnya itu dikuadratkan 1, 4, 9, 16. Jadi sebelum ditempatkan dia dikuadratkan dulu gitu si indeksnya. Nah, di sini ada double hashing. Double hashing itu apabila terjadi collision, data dimasukkan ke dalam hash function berikutnya dan seterusnya. Terus ada reshashing apabila tabel mendekati penuh atau 70% akan dibentuk hash table baru yang ukurannya lebih besar. Kemudian data yang ada dipindahkan ke hash table tersebut. Terus ada yang kedua tuh pair chaining, metode mengatasi collision dengan menggunakan array of length list. Metode ini mirip dengan reduction sort. Pertama, menyiapkan hash table berupa array of length list. Kemudian apabila terjadi collision, maka data tersebut di-link dengan data sebelumnya dengan next and fref. Di sini keinginan utamanya itu yang pertama itu kan yang saya akan bahas itu linear probing. Nah, di sini linear probing itu yang tadi sudah dibaca gitu. Jadi linear probing itu menelusuri table di sampingnya sampai ada tempat yang kosong. Terus bisa dimulai dari awal atau dari nilai yang didapat dari hash function. Nah, di sini tuh probing linear itu adalah skema dalam pemrograman komputer untuk menyelesaikan tabrakan dalam table hash. Struktur data untuk memelihara kumpulan pasangan kunci nilai dan mencari nilai yang terkait dengan kunci yang diberikan. Nah, itu ditemukan pada tahun 1954 oleh Pedro Amdahl, LNLM, McGraw, and Arthur Samuel, dan pertama kali dianalisis pada tahun 1963 oleh Donald Knuth. Nah, di sini tuh ada contoh linear probing, bisa diperhatiin gitu. Di situ ada angka 52, 53, 54, 56 itu diambilnya dari data yang misalnya diawali dengan 55, 124 itu. Nah, di sini tuh objek berupa alamat dengan search key nomor telepon dari alamat. Nah, di sini tuh search key search key-nya tuh jadi 52, 53, 54, 55 sama 56. Di sini tuh dipetakan pada indeks yang sama gitu. Jadi ada yang dipetakan dalam indeks yang sama. 52 penambahan pertama akan mengisi table yang 52. Sedangkan pada penambahan kedua, karena 52 telah terisi, maka akan mencari ke indeks berikutnya, yaitu hash table yang 53. Nah, jadi di sini tuh ada 150. 150 itu kan di indeks ke 52. Nah, sedangkan si indeks ke 52 itu udah terisi. Nah, si 75 tuh ada di indeks ke 0 juga gitu, ke 52 juga. Nah, di sini si 75 tuh akan mencari indeks berikutnya, yaitu hash table yang 53 gitu, dan begitu juga seterusnya gitu.
Jadi di sini pada penemuan ketiga karena 52 telah terisi, indeks berikutnya 53 telah terisi, maka menempati indeks setelah 53 yaitu stable 54. Nah, kayak gitu seterusnya. Nah, di sini tuh ada pengambilan data pada linear probing. Jadi pengambilan data pada perfect hash function dapat dilakukan secara langsung dengan merujuk pada hashcode indeks data tersebut pada hash table. Namun pada linear probing bisa jadi data yang ingin diambil tidak berada pada indeks yang sesuai dengan hashcode karena terdapat hashcode yang sama seperti terlihat pada contoh sebelum ini. Nah, salah satu cara mengatasinya adalah dengan menambahkan search key pada nilai yang dimasukkan pada data dikenali berdasarkan search key-nya. Nah, di sini tuh ada penghapusan. Jadi penghapusan linear probing itu adalah penghapusan pada perfect hash fungsi yang tidak membutuhkan waktu lama karena objek dapat langsung dihapus setelah mendapatkan hashcode objek tersebut. Terus untuk linear probing, penghapusan harus memperhatikan dan menambahkan tanda berikut. Yang pertama itu stupid pada lokasi tersebut ada data yang mengisinya. Terus empty lokasi ini berisi 0 atau kosong, available, terus sebelumnya berisi namun telah dihapus. Untuk menjamin data berikutnya dapat mengisi slot yang telah dihapus, maka indeks dari data yang dihapus sebaiknya diisi tanda available. Nah, terus ada clustering yang tadi. Jadi linear probing itu menyebabkan munculnya clustering pada stable. Terus primary clustering, grup dari lokasi yang berdekatan pada stable yang terisi karena dilakukan linear probing. Nah, jika pada penambahan data terjadi lagi linear probing pada cluster yang sama, maka ukurannya primary clustering akan membesar. Jadi, primary clustering itu yang besar akan memperlambat prosesnya pencarian data. Nah, di sini tuh ada tipe data yang linear probing operation primary clustering. Nah, di sini tuh ada expansion. Expansionnya tuh H kurung buka K kurung tutup terus sama dengan 11 kali K mod 16. Nah, di sini tuh sikanya tuh merupakan si key search key-nya gitu, key-nya. Jadi si kuncinya gitu. Nah, mod itu apa? Mod itu modulus atau persen gitu, dikali persen lah. Nah, di sini ada HI 99 kali 16%. Nah, bukan kali sih. Jadi 99 dimodulus 16 hasilnya 3. Nah, kenapa sih bisa dapat 99 gitu? Yang tadi kan 11 dikali kamutnya tuh 16 gitu. Jadi si itu menempatkan bentar, saya lupa. Nah, di sini tuh jadi si ini tuh jadi yang 99 tuh dikali si 11 jadi kayak gini. Jadi H K 11 dikali K mod 16. Nah, di sini tuh sikanya tuh I. Si itu hurufnya tuh ada huruf ke 9. Jadi 11 dikali 9 terus dimutkan ke 16 atau di persen. Nah, di sini berarti 99 di persen atau modulus 16. Nah, hasilnya 3. Nah, begitu juga ini. Hasilnya 3, terus ini
berarti huruf ke 154 tuh 154 tuh huruf ke sekitar ke 14-an. Terus ini huruf keempat dan seterusnya gitu. Jadi di modulus 16 hasilnya segini. Terus yang saya akan jelasin tuh nah, di sini tuh ada indeks 0, 1, 2, 3 sampai 15. Karena sampai 16. Di sini kan si modulusnya 16 tuh bisa dinyatakan dengan M. M besar tuh apa sih? M besar tuh sama dengan indeks, jumlah indeksnya gitu. Nah, di sini kan berhubung linear probing tuh menempatkan suatu data dengan secara bukan terurut sih, secara ini apa, sesuai dengan indeksnya gitu. Nah, di sini indeksnya tuh kan di sini indeksnya tuh indeks ke 3. Nah, di sini kita hitung indeks ke 1, 2, ini 3. Wait. Oh, ini 0, 1, 2, 3. Nah, 0 ini 0. Wait. Saya salah, maaf. Terus itu indeks 0, ini 1, 2, 3. Nah, berarti dia ada di indeks 3. Dia penempatannya di indeks 3. Terus dia indeks 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini M kan 10. Terus ada 12 di next ini 12, ini 5, itu 6, 5. Oh, ini 5. Terus ada S1, di 1 ini S. Terus 7, di indeks ke-7 E. Terus ada A di indeks ke-11, Nah, di sini tuh ada C ya. C itu sama kayak ini. Ini indeks 1, ini indeks 1. Nah, di sini tuh mereka tuh sama-sama indeks 1. Sedangkan tadi di linear probing tuh, dia kalau misalnya ada suatu indeks sudah terisi, maka akan menempatkan indeks selanjutnya. Berarti indeks selanjutnya adalah indeks 2. Jadi ditempatkan indeks 2. Kayak gitu. Terus apa sih kekurangan dan kelebihannya tuh? Kalau menurut saya kekurangannya itu harus memperhatikan secara stable berikutnya. Jadi harus memperhatikan suatu stable itu benar-benar sudah terisi atau kosong gitu. Terus apa sih kelebihannya? Jadi lebih cepat dan mudah gitu, karena si datanya tuh diurutkan sesuai indeksnya gitu, nggak acak-acakan gitu. Nah, karena si pencariannya tuh dari awal table, terus stablenya itu dianggap sebagai suatu circular array kayak gitu. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.